Semangat pagi, salam planters. PTPN 7 merupakan perusahaan yang memiliki bisnis inti di bidang perkebunan yang mengelola komoditas kelapa sawit, karet, tebu, dan teh. Dengan visi menjadi perkebunan yang tangguh dan berkarakter global, tentunya PTPN 7 memiliki konsep pengembangan yang jelas terhadap keberlanjutan bisnisnya, mengarungi persaingan global seperti saat ini. Yang menjadi tantangan ke depan di dalam bisnis perkebunan adalah menghadapi persaingan produksi dan era modernisasi digitalisasi. Persaingan produksi terjadi ke depan dikarenakan semakin banyaknya perusahaan perkebunan yang berkembang saat ini dan memiliki entitas sama dengan PTPN. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan daya saing yang tinggi di pasar sebagai alternatif pilihan konsumen, baik dari sisi harga maupun kualitas produk. Seperti contoh akhir-akhir ini adalah melambungnya harga minyak goreng di pasaran yang diikuti dengan meningkatnya harga crude palm oil atau CPO. Per 1 Maret 2022, harga CPO menembus angka tertinggi selama 40 tahun belakang, yaitu Rp18.250 per kilo. Ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagaimana produksi harus tetap stabil sepanjang tahun untuk menciptakan harga komoditas yang terjangkau bagi masyarakat. Modernisasi digitalisasi merupakan tantangan yang tidak bisa dipungkiri untuk dihindari. Modernisasi teknologi ini biasa diaplikasikan melalui teknologi informasi yang ditujukan untuk menghasilkan kecepatan informasi yang tepat, cepat, dan akurat sebagai bahan pengambil keputusan strategis perusahaan, khususnya di PTPN 7. Dalam membangun bisnisnya, PTPN 7 harus mengoptimalkan seluruh aset berupa sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan juga pengelolaan stakeholder atau lingkungan. Optimalisasi sumber daya lahan merupakan peluang untuk membuka pengembangan bisnis ke arah diversifikasi sehingga dapat menjadikan nilai tambah kepada perusahaan. Pemanfaatan lahan ini bisa menunjang bisnis inti perusahaan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai aset perusahaan. Lahan yang dimaksud adalah lahan tidak produktif yang masih di dalam penguasaan. Tanaman yang dikembangkan bisa berupa tanaman yang dimohon panen minyak pendek dan meningkatkan ketahanan pangan nasional seperti tanaman jagung, kedelai, dan tanaman padi lahan kering. Bukan hanya tanaman pangan, tanaman kayu yang bisa diolah bisa ditanam pada areal pinggiran seperti kayu jagon dan tanaman sengon. Untuk pelaksananya, agar tidak menambah biaya cash di perusahaan, bisa dicarikan pengembang atau pihak ketiga yang profesional dalam pengelolaan bisnis tersebut dengan pola bagi hasil. Untuk selanjutnya, sumber daya manusia adalah roda penggerak dari semua proses bisnis yang ada di dalam perkebunan. Semua bidang yang digeluti di masing-masing bidang harus diisi oleh sumber daya yang kompeten. Sumber daya manusia harus memiliki program yang relevansinya selaras dengan perkembangan modernisasi digital seperti yang sudah terjadi saat ini. Program peningkatan kompetensi ini merupakan tolak ukur pengembangan SDM yang ada, sehingga kita dapat meningkatkan level kompetensi setiap pekerja di masing-masing bidang. Dengan penataan yang ada, bisa dicarikan solusi untuk karyawan yang masih butuh pengembangan SDM yang lebih lanjut, sehingga dapat fokus untuk segera meningkatkan level kompetensi kita. Ketika kompetensi ini sudah dimiliki semua pekerja, diharapkan SDM sebagai penggerak organisasi akan lebih bersaing dan mampu menciptakan inovasi dan lebih efisien. Selain optimalisasi aset dan pengembangan peningkatan kompetensi SDM, perlu diperhatikan juga perkembangan lingkungan sekitar PTPN 7. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis PTPN 7 secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan PTPN 7 yang bergerak di bidang perkebunan bersinggungan langsung dengan lingkungan, tanpa batasan yang jelas, tidak eksklusif, dan rentan konflik. Kalau hal ini tidak diperhatikan, perkembangan zaman seperti sekarang ini sangat berpotensi untuk menimbulkan resiko tidak berjalannya bisnis di PTPN. Lingkungan yang dimaksud di sini bukan hanya masyarakat sekitar perusahaan dan pemerintah yang ada, tetapi PTPN 7 juga harus fokus terhadap tingkat kepuasan pelanggan dan membangun jejaring komunikasi dengan perusahaan sejenis. Kepuasan pelanggan juga harus tetap menjadi konsentrasi penuh dan dinomorsatukan dalam setiap proses bisnis di PTPN 7. Membangun jejaring komunikasi terhadap perusahaan sejenis pun harus tetap dilaksanakan. Ini dapat berimplikasi positif terhadap pengetahuan yang berkembang yang PTPN 7 belum melaksanakan sebelumnya. Selain itu pula, untuk menambah daya saing akibat tumbuhnya perusahaan dengan entitas yang sama, diperlukan kemandirian sumber daya modal usaha.
Sumber daya modal ini bisa diciptakan dari efisiensi biaya dan inovasi produk. Efisiensi biaya dapat menciptakan harga pokok yang rendah sehingga dapat membentuk harga jual yang lebih bersaing. Sedangkan inovasi produk bisa dibentuk dari pengamatan pasar yang dapat menciptakan diversifikasi produk sehingga bisa dijadikan alternatif usaha. Kapal yang besar dengan tujuan yang besar seperti PTPN 7 ini harus dinahkodai oleh seorang pemimpin yang memiliki misi jauh ke depan. Pemimpin PTPN 7 harus berani merubah pemikiran para pekerja yang masih beranggapan bahwa perkebunan tidak perlu mengikuti perubahan zaman. Pemimpin PTPN 7 bukan hanya seorang yang menguasai teknis pekerjaan di lapangan, tetapi harus mampu menggunakan teknologi untuk menciptakan persaingan di tengah meningkatnya informasi teknologi seperti saat ini. Pemikiran terhadap bisnis strategis harus ditumbuhkan oleh seorang pemimpin PTPN 7. Pemikiran tersebut tertuang dalam kerangka pengembangan bisnis jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga PTPN 7 mampu memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang mampu bersaing dan sustain. Transparansi dan laporan keuangan yang bertanggung jawab sebagai wujud pengawasan terhadap proses bisnis PTPN 7 secara berkala harus mudah diakses. Hal ini bisa meningkatkan tingkat kepercayaan lingkungan bisnis terhadap PTPN 7. Good corporate governance dalam membangun perusahaan sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan bisa mengantisipasi tantangan ke depan, membuat visi dan misi yang jelas, dan memiliki figur yang tepat untuk organisasi. PTPN 7, Jaya, Berkah, Juara. Salam Planters.